Malam ini adalah malam paling panjang sekaligus membahagiakan untukku. Bertahun-tahun hidup tanpa sentuhan cinta, sebagai lelaki aku terus menua dengan rasa cuek yang terlampau. Namun, malam ini Risa mengubah segalanya. Kebekuan yang membuat sikapku dingin, perlahan dapat mencair. Pintu yang semula tertutup, kini terbuka lebar hanya untuk menyambut kehadirannya. Usai mengantar perempuan berpenampilan kasual itu tepat di depan pintu kamarnya, aku langsung bergegas naik ke lantai 2. Masuk kamar, menguncinya rapat. Kali ini, tak bakal ada lagi kesempatan buat Vino masuk untuk sekadar basa-basi busuk. Apalagi kalau membahas tentang Ella. Sembari duduk di kursi meja kerjaku, aku langsung menyalakan ponsel dan bermaksud untuk menghubungi seorang advokat. Aku mengenalnya lewat Nadia. Dia tak lain dan tak bukan merupakan sepupu satu kali mantan pacarku tersebut. Namanya Mas Denny. Masih muda, sekitar 35 tahun. Firma hukum yang dikelolanya bersama beberapa rekan sesama pengacara lumayan terkenal di kota ini. Kuharap dia bisa mendampingi Risa besok. Halo, kataku saat sambungan telepon diangkat oleh si empunya. Halo, Fadi. Selamat malam. Tumben telepon malam-malam begini. Ada apa? Tanya lelaki itu dengan nada yang ramah. Aku menatap jam di dinding. Hampir pukul 11 malam. Aku tidak tahu apakah sebenarnya ini sopan atau tidak. Sorry mengganggu, Mas. Aku mau minta tolong. Agak mendadak tapi. Apa bisa? Hatiku sangat mengharapkan kesediaannya. Dia pasti bukan orang yang tak punya jadwal. Aku akui aku yang salah, sebab tak membuat janji pada hari sebelumnya. Apa itu, Fat? Kenalanku mau mengurus perceraiannya besok. Apakah bisa didampingi oleh Mas Denny sebagai kuasa hukum? Aku yang akan membiayai. Besok pagi, jantungku mulai berdegup kencang saat Mas Denny menekan pertanyaannya. Iya, Mas. Kalau Mas Denny tidak bisa, rekan yang lain pun boleh. Asal dia ada yang mendampingi. Aku takut dia tidak paham. Anaknya masih sangat muda. Perempuan, pertanyaannya Mas Denny membuatku jadi malas untuk menjawab. Ya. Kebetulan sekali besok aku tidak ada jadwal. Hanya konsultasi hukum siang sampai sore dengan beberapa rekan. Malamnya kami meeting. Beruntung sekali kamu, Fat. Mas Denny kemudian terkekeh. Ini bukan karena calon kliennya perempuan muda yang bakal menjandakan, Mas. Kutembak langsung lelaki berperawakan tinggi besar dengan jambang dan kumis lebat itu. Aku masih ingat potongan Mas Denny yang perlente dan selalu memakai barang-barang branded tersebut. Tak pernah sekalipun dia tampak tak fashionable apalagi kucel. Sepadan dengan kemampuan bekerjanya sebagai advokat muda terkenal. Ah, tidaklah, Fat. Mana mungkin. Klien di mata kami semuanya sama. Jangan-jangan, ini pacarmu pula. Hahaha, canda ya, Fat. Betul juga tidak apa-apa, Mas. Aku menjawab dengan serius. Biar saja, biar Mas Denny paham. Wah, jadi sudah ada pengganti Nadia, nih. Mantap, mantap. Cowok harus move on, Fat. Meski aku tahu, sepupuku itu memang cantik luar biasa. Ikan di laut kan tapi jumlahnya masih banyak. Betul, pembicaraan jadi melebar kemana-mana. Berapa tarifnya, Mas? Malas berbasa-basi, aku langsung menembak ke inti permasalahan. Aku kirim price list via WA, ya. Ku kasih harga sohib. Tenang, Fat. Harga klien saja. Memangnya kita sohib? Canda kan? Ya, hahaha. Mas Denny, ternyata dia masih saja hobi tertawa terbahak-bahak meski kami berbicara hanya via telepon. Besok langsung berjumpa di pengadilan agama ya, Mas. Pukul 7 ku antar kenalanku ke sana. Oke, Fat. Ada pesan-pesan lainnya? Tolong jangan goda perempuan itu. Cuma itu pesanku. Hahaha takut sekali, Fadi. Gak lah. Aku kan sayang istri. Namun, kalau dia duluan yang kedipin mata, aku bisa apa, Fat? Hahaha canda ya, Fat. Lama-lama Mas Denny jadi menyebalkan. Oke, gitu aja dulu, Mas. Tolong bantu semaksimal mungkin, ya. Siap. Serahkan pada kami, Fadi. Kamu nggak bakal kecewa. Proses cerainya kalau bisa bulan ini langsung ketuk palu. Bisa itu nanti kita bicarakan caranya. Hahaha. Aku luar biasa lega. Tak sia-sia aku pernah berhubungan dengan Nadia hingga kenal dengan keluarga besar sampai kerabatnya yang lain. Ternyata ini toh hikmahnya. Dipertemukan tapi tidak dipersatukan. Setidaknya ada kebaikan di kemudian hari yang pada akhirnya bisa juga kupetik maknanya.
Selesai berbicara dengan Mas Denny, aku kini bisa beristirahat dengan tenang. Satu persatu halangan, kini dapat kuselesaikan dengan baik. Risa kupastikan akan segera meregup bahagia usai bercerai. Mantan suaminya juga tak bakal mudah untuk menemui perempuan itu, apalagi sudah kusumpal dengan uang 1/4 miliar tersebut. Kurang apa lagi, kalau sampai dia mengganggu Risa atau datang untuk meneror kami, jangan harap dia bisa melanjutkan hidup dengan tenang. Penjara tempatnya. Mas Denny akan kubayar mahal untuk mengkasuskan lelaki sialan itu sampai dia masuk ke dalam bui dalam jangka waktu yang panjang. Baru kali ini aku bersyukur punya banyak uang. Ternyata, dengan uang, semua masalah bisa dikendalikan dengan lancar. Apapun dera cobaan, lambat laun bisa juga diselesaikan apabila ada uang di tangan. Dulu aku benci sekali, mengapa uang yang banyak tak juga bisa membahagiakan keluargaku. Namun, kini berbeda cara pandangku. Nyatanya uang bisa membeli kebahagiaan. Akan ada suatu kondisi, di mana yang dapat menyelamatkan diri kita sendiri adalah uang. Ya, memang tak selalu begitu, tentunya. Kembali lagi pada konsep dasar. Uang tak bisa membeli bahagia, tapi dengan uang kamu bisa membeli sesuatu untuk menciptakan kebahagiaanmu. Meski kurasa semuanya sudah mulai beres untuk persiapan besok pagi, tapi mataku tak kunjung bisa dipejamkan. Rasanya aku gelisah. Tak bisa tidur dengan nyenyak. Miring kanan salah, kiri juga salah. Telentang apalagi. Ada yang kurang rasa-rasanya. Namun, apa? Seketika aku menyadari, bahwa tadi saat mengantar Risa di depan pintu kamarnya, aku belum mengucapkan selamat malam padanya. Astaga, segera kurai ponsel yang berada di atas nakas. Mengecek adakah kotak masuk atau notifikasi lainnya. Tak ada, kosong. Hatiku langsung hampa. Mengapa Risa tak mau sekadar mengirim pesan berisi ucapan selamat malam atau selamat beristirahat? Fadi, sepertinya kau sudah terserang virus bucin. Masa setua ini kau masih mau jadi budak cinta seperti masa-masa pacaran dengan Nadia dulu? Ah, tapi rasanya ada yang mengganjal di hatiku. Aku jadi ingin meneleponnya. Mendengar suara perempuan itu meski hanya sesaat. Sembari menepis gengsi, akhirnya ku telepon juga Risa. Dadaku langsung deg-degan. Sial, sudah seperti anak SMP jatuh cinta saja. Halo, Mas, kenapa? Suara Risa yang lembut, membuat mataku semakin segar. Letih di badan segera pergi. Perempuan ini benar-benar seperti kafein. Kamu belum tidur? Tanyaku padanya. Belum, Mas. Kamu? Belum juga. Lagi apa? Seketika aku merasa geli. Kok, bisa-bisanya aku menanyakan dia lagi apa segala? Bukankah ini pertanyaan super basi? Ngecek kelengkapan berkas untuk dibawa besok ke pengadilan agama, Mas. Kamu lagi apa? Kenapa jam segini belum tidur? Gak tahu. Rasanya nggak ngantuk. Loh, kok gitu? Lapar kali. Apa mau makan dulu? Kubuatin mie di dapur, mau. Mendengar ucapannya, sedikit banyak aku tergoda. Makan mie instan malam-malam, dimasakin pula olehnya. Siapa yang tak mau? Namun, aku sadar diri. Sudah berhari-hari tidak nge-gym, makan karbo terus pula. Bagaimana kalau aku nanti membuncit seperti Pak Bolon? Gak usah. Nanti beratku makin naik. Kenapa kalau gemuk emangnya? Suara Risa yang menggoda semakin membuatku tak ingin tidur malam ini. Ya, malulah. Predikatku sebagai dokter ganteng nanti hilang. Kan? Yang penting aku suka. Bah, kata-kata Risa. Perempuan ini ternyata sudah mulai berani menggoda. Aku yang sebenarnya mau merasa geli, tapi mengapa malah kesenangan begini? Tanpa sadar senyumku mengembang dengan sendirinya. Kupandangi langit-langit kamar. Malah bayangan Risa yang muncul di sana. Mana senyumnya manis lagi. Ya Tuhan, sepertinya aku sudah gila. Halo, Mas. Kok, diam? Udah tidur? Enggak. Aku belum tidur. Aku gelagapan. Kini kembali tersadar dari sekelebat khayalan akan wajah cantik Risa yang tergambar jelas di langit-langit. Besok aku tinggal ke pengadilan, kamu jangan jutek-jutek sama pasien, ya? Harus betah diasisteni sama Vianti. Emangnya aku pernah jutek sama pasien? Ya, kan? Takutnya karena kamu batmut aku tinggalin seharian. Hihihi. Risa ngikik. Aku jadi senyum-senyum sendiri mendapati tingkahnya yang sudah kembali ceria dan jenaka. Inilah sosok Risa yang kusuka. Senang bercanda, ceplas-ceplos, dan tidak pemurung. Terima kasih Tuhan, aku sudah berhasil membuatnya kembali menjadi diri sendiri. Kamu lama-lama kepedean, ya, godaku.
Lo, pede dong. Kan kamu sendiri yang bilang suka sama aku. Masa lupa, Wik? Andai dia ada di hadapanku, sudah pasti rambutnya bakal kuacak-acak sampai kusut seperti surai singa. Risa, ada saja caramu untuk membuatku tersenyum sekaligus tersipu. Awas, ya, kalau kamu sudah jadi milikku. Tertawa sedikit saja, pasti sudah kubungkam bibirmu. Pakai bibirku pastinya. Bersambung. Jangan lupa subscribe ya, biar tambah semangat bikin konten. Terima kasih. Yang belum nonton dari awal cerita kami bikin playlist di profil YouTube bisa dicek secara urut dari 1 sampai akhir.